wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eren Muhammad Tudiri Daniel Hakim, dari Prodi Sendra Tasik. NIM saya C2088209005. Mohon maaf sebelumnya, saya mengerjakannya dengan seadanya karena saya sedang merasa tidak enak badan. Langsung saja kita ke topiknya. Oke, cekidot. Baik, sekarang kita ke materi esensialisme. Nah, esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu esensial, yang berarti inti atau pokok dari suatu kata isme, yang berarti aliran atau mahjab. Aliran esensialisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali kepada kebudayaan-kebudayaannya yang lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Aliran humanisme merupakan aliran yang mendasari dari aliran esensialisme ini. Lanjut, esensialisme juga dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan filsafat realisme. Nah, esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang dapat memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai data yang jelas. Nilai-nilai yang telah terbukti dalam kenyataan bahwa membawa kebaikan. Sorry, saya agak pusing tadi ya. Kita lanjut saja. Membawa kebaikan kepada masyarakat dan nilai-nilai yang berasal dari Renaissance. Langsung saja ke tokohnya ya, sahabat-sahabat beta. Yang ke-1 adalah William C. Bagley. Berpendapat bahwa filsafat esensialisme ini memiliki ciri-ciri, yaitu minatnya yang kuat dan tahan lama pada seorang peserta didik itu sering tumbuh dari upaya belajar yang menarik perhatiannya. Yang kedua, pengawasan, pengarahan dan bimbingan orang dewasa itu melekat pada balita yang panjang. Yang ketiga, kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan, maka tujuan menegakkan kedisiplinan adalah salah satu cara yang diperlakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir adalah esensialisme ini menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat dalam suatu pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya memberikan teori yang lemah. Yang kedua, kita lanjut pada John Friedrich Helmholtz. Ya, sorry karena saya bahasa Inggrisnya kurang bagus. Itulah intinya. Berdasarkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebijaksanaan dari Tuhan, sedangkan proses pencapaian tujuan pendidikan disebut dengan pengajaran. Yang ketiga, William P. Harris. Ya, itulah intinya ya. Cari saja di Google. Dia ini berpendapat bahwa tugas pendidikan adalah menjadikannya terbentuk realitas berdasarkan susunan yang tidak terletakkan dan bersedikan kesatuan spiritual. Sekolah adalah lembaga yang memelihara nilai-nilai yang turun-temurun dan menjadi penuntun penyesuaian pada masyarakat.
Yang keempat, Johann Friedrich Froebel, seorang tokoh transendental yang cara pandangannya bersifat kognisintetis dan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan bagian dari alam ini. Nah, oleh karena itu ia tunduk dan mengikuti ketentuan dari hukum alam terhadap pendidikan yang memandang peserta didik sebagai makhluk yang berekspresi kreatif. Tugas pendidikan adalah memimpin peserta didik ke arah kesadaran diri sendiri yang murni dan sesuai fitrah kejadiannya. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance. Ia memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Dengan demikian, Renaissance adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikir esensialisme, karena timbul di zaman itu. Esensialisme adalah konsep meletakkan ciri modern aliran muncul sebagai reaksi terhadap simbolisme mutlak dan dogmatis abad pertengahan. Nah, maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyentuh mengenai manusia dan dalam semesta dan alam semesta yang memenuhi ketentuan zaman. Kelebihan dan kekurangan esensialisme adalah kelebihannya yaitu suatu ide, gagasan manusia diuji sumber dari Tuhan, memberikan dasar pendidikan yang fleksibilitas, maksudnya memberikan keterbukaan terhadap perubahan dan toleran tidak terkait dengan doktrin tertentu. Pendidikan berpijak pada yang mempunyai nilai kestabilan. Aliran ini berpendapat bahwa perubahan adalah keadaan yang tidak dapat dirubah dalam keadaan sosial. Peran guru sebagai model yang baik untuk digugu dan ditiru. Nah, kalau kekurangannya, sekolah tidak boleh menetapkan kebijakan sosial yang mengakibatkan adanya orientasi yang terkait tradisi pada pendidikan. Para emikir esensialis umumnya berpandangan filsafat yang berbeda, bahkan memandang ilmu sastra, bahkan pelajaran IPA, teknik dan kejuruan penting diperlakukan siswa agar memberi kontribusi pada masyarakat. Inisiatif ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Mungkin cukup sampai di sini, dan cuma ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya sedang tidak enak badan. Ini juga memaksakan jadi tugas kita harus berakhir. Anjay. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.